sini dengan membawakan tema godaan hidup yang materialistis. Oke, segala sesuatu harus kita awali dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hari ini. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, berkatlah kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan mencatat baik-baik firman-Mu ini dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pertama-tama kita harus cari tahu dulu nih, apa sih itu materialistis? Nah, materialistis itu adalah cara kita memprioritaskan harta benda yang menurut kita tuh berharga di dunia ini, yang bersifat duniawi ya. Nah, yang pertama tuh kayak duit, HP, laptop, dan lain-lainnya. Karena sangat banyak ya harta benda di dunia ini. Nah, di sini aku ambil poin pertama, yaitu hati yang mudah tertarik oleh harta. Nah, di sini aku ambil di Lukas 12 ayat 15 yang berisi katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Di sini Tuhan itu memperingatkan kita bahwa manusia itu hanya melihat dari keindahannya saja, hanya melihat apa yang ada di depan mata mereka. Di sini kita harus tahu kalau materialisme ini secara halus itu mengalihkan kita dari Tuhan. Dan materialisme ini gak datang-datang dia bilang, ayo kita jauh dari Tuhan. Enggak, tapi dia datang dari hal-hal yang paling kecil, kayak menurut itu sepele. Kayak misalkan yang pertama, membandingkan diri kita dengan orang lain. Kayak, mereka tuh punya mobil mewah, aku juga harus punya. Jadi standar kita tuh mengikuti standar dunia dan membuat kita tuh gak pernah merasa cukup. Nah, di sini kita nggak boleh ya kayak gitu. Nah, mungkin menurut kita ini hanyalah keinginan kecil. Ini ya cuma hal sepele lah. Kayak kenapa orang nggak punya, kenapa orang punya, kita nggak punya gitu kan. Makanya di sini Tuhan tuh memperingati kita kalau misalkan kita itu nggak boleh terlalu terbawa arus dunia, nggak boleh terlalu ikuti keinginan kita yang nggak ada ujungnya, saking banyaknya tuh keinginan duniawi kita. Makanya materialisme itu menarik kita secara halus. Dia kayak kita nggak bakalan nyadar kalau misalkan kita tuh mulai terobsesi dengan harta benda di dunia ini. Makanya sesuatu yang kita bilang kita pengen, kita ingin, itu jadi harus, atau misalkan kita bilang biasa aja, itu bisa jadi kurang gitu, kayak kurang bersyukur gitu kan. Nah, makanya di sini Tuhan Yesus bilang di Lukas 12 ayat 15, kalau misalkan berjaga-jagalah atas ketamakan dunia ini. Jadi kita harus bisa jaga keinginan kita. Jadi kita gak boleh terlalu mau yang lebih. Kita harus bisa bersyukur apa yang bisa kita dapat. Kita gak bisa tuh ngomong kayak, aku pengen punya ini sama ini. Kita juga harus bersyukur apa yang kita dapat dari Tuhan. Tuhan bukan menghalangi berkat yang kita dapat, tapi Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan gitu. Poin yang kedua itu adalah materialisme secara halus mengalihkan kita dari Tuhan. Nah, materialisme itu enggak secara langsung membuat kita meninggalkan Tuhan, tapi dia secara perlahan menggantikan posisi Tuhan dari pusat hidup kita gitu. Kayak misalkan yang dulunya doa itu jadi kebutuhan kita, sekarang itu jadi opsional. Atau yang tadinya ibadah itu merupakan kerinduan, tapi sekarang jadi tergeserkan oleh aktivitas-aktivitas lainnya. Juga bisa memberi, yang dulunya itu kita penuh sukacita dalam memberi orang, tapi dengan kita terobsesi dengan harta benda duniawi ini, kita jadi berat untuk memberi orang. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri daripada orang lain.
Atau bisa saja yang dulunya kita melayani di gereja sekarang menjadi kurang semangat dalam melayani karena kita sudah terbawa arus dunia, kita sudah gak peduli lagi lah sama yang kayak gituan. Udah posisi Tuhan tuh udah tergeserkan dalam hidup kita. Nah, itulah bahayanya materialisme. Yang dulunya kita melayani Tuhan, sekarang jadi melayani Tuhan dan diri kita sendiri. Kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Kita lebih mementingkan hal-hal di dunia ini. Nih, aku bakal jelasin 2 tokoh yang menurut aku cocok nih sama temaku kali ini. Yang pertama itu ada Raja Salomo. Raja Salomo itu, dia itu udah punya kekayaan, udah punya hikmat, punya tahta, kemuliaan, pengaruh. Dia udah punya segalanya. Tapi, apa sih yang terjadi di akhirnya? Dia berkata semuanya hanyalah sia-sia. Nah, yang kedua, itu aku ambil dari Matius 19 ayatnya yang ke-19 sampai ke-22. Kalian bisa baca sendiri, tapi di sini aku bakal ambil dari ayatnya yang ke-21 sampai ke-22. Di sini dia berkata, di sini berisi kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Yang ke-22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Di sini kita belajar kalau misalkan karena orang muda di dalam Matius ini, dia itu sedih waktu Tuhan bilang kalau misalkan jualah hartanya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Dia itu pergi dengan sedih, padahal dia hidupnya itu sudah penuh dengan hikmat. Dia itu udah udah taat kata Tuhan, taat hukum Taurat. Dia udah melakukan segalanya untuk Tuhan. Tetapi ketika dia disuruh untuk menjual harta bendanya di dunia ini, dia pergi dengan sedih. Dia bukannya karena apa dia sedih kayak gitu? Karena hartanya itu telah mengambil hatinya, telah menguasai hatinya. Dia itu udah terbawa arus. Dia itu udah kayak sudah terobsesi dengan harta bendanya. Padahal harta benda itu tidak dibawa ke surga. Padahal Tuhan udah bilang kalau misalkan engkau ingin sempurna, jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang-orang miskin. Tetapi dia berkata, dia sedih, dia perginya sedih karena dia gak rela memberikan harta bendanya yang banyak itu untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Karena itu kita tidak boleh terlalu tenggelam terhadap harta benda duniawi ini. Karena barang dunia itu gak dibawa ke surga. Karena di tengah dunia yang materialistis ini, Tuhan itu mengundang kita untuk menjaga hati kita agar tidak berpaling daripadanya. Karena itu, biarlah hidup kita untuk dipenuhi Tuhan, bukan oleh keinginan-keinginan dunia yang tidak pernah habis. Karena keinginan kita tuh banyak banget. Nah, di sini aku juga ambil dari 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kita gak boleh terlalu terobsesi dengan harta benda dunia. Karena barang dunia itu gak dibawa ke surga juga. Kita mati juga gak bakal bawa harta kita pergi gitu kan. Karena itulah kita gak boleh cinta uang ya. Ya boleh sih sebenarnya, Alkitab gak menghalangi kita untuk mencintai uang. Tapi kita tuh tetap harus bersyukur apapun yang kita dapat. Kita tuh juga harus membatasi. Misalkan kita tuh gak boleh
terlalu terobsesi dengan duit, gak boleh terobsesi dengan harta benda di dunia ini. Karena itu membuat kita dengan gampangnya menyimpang, dengan gampangnya membuat Tuhan menjadi pilihan kedua. Nah itu. Poin yang ketiga itu adalah godaan untuk membutakan nilai kekal. Nah, di sini aku ambil dari Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 yang berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia sebab dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya." Jadi materialisme itu bekerja dengan cara membuat kita merasa dunia ini tuh sangat penting. Merasa kalau misalkan hal-hal yang kita punya sekarang itu sesuatu yang berharga, yang segalanya gitu. Kayak misalkan penampilan, status, kenyamanan, dan masih banyak lagi kayak harta benda gitu kan. Padahal semua itu tuh cepat berlalu, kayak itu tuh hanya sementara, bersifat sementara. Sedangkan yang kekal itu bukan harta benda di dunia ini, tapi yang kekal itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita disibukkan dengan apa yang namanya aktivitas-aktivitas di dunia ini, kita kayak terlalu fokus dengan benda-benda yang bersifat sementara, itu membuat kita menjadi buta terhadap hal-hal yang kekal, seperti jiwa yang butuh Tuhan, panggilan untuk pelayanan, atau orang yang perlu dikasihi, kesempatan untuk kebaikan. Itu semua membuat kita tuh melupakan itu semua, padahal itu tuh yang kekal. Dan kita jadi malah terfokus pada hal-hal material yang membuat kita tuh kayak ya tertuju pada itu doang gitu. Kita melupakan hal yang kekal yang sebenarnya gitu. Nah, materialisme ini membuat mata kita tertuju pada apa yang bersinar sekarang, bukan apa yang bersinar selamanya, yang bukan yang sementara gitu. Gitu. Nah, jadi, bukan yang sementara tapi yang kekal. Jadi materialisme itu bersifat sangat halus, tapi dia tuh sangat kuat dan sangat nyata. Jadi firman Tuhan itu mengajarkan kita kalau misalkan kita itu nggak boleh terbawa oleh harta benda, karena harta benda itu hanya bersifat sementara. Dia hanya ada di dunia ini, gak bisa kita bawa sampai selamanya. Dan yang kekal itu hanya satu, yaitu Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu gak boleh terputus hanya karena harta benda yang ada di dunia ini dan hanya bersifat sementara. Jadi iblis itu tuh banyak banget caranya untuk menggoda kita, menggoda iman kita, agar kita bisa melupakan Tuhan Yesus. Jadi di sini iblis itu tuh ada banyak banget, di berbagai bidang pun ada banyak, di berbagai sektor. Jadi di Taman Eden aja ada Adam dan Hawa, mereka berdua itu sudah berjalan dengan Tuhan, udah berjalan terang-terangan dengan Tuhan, tapi tetap ada ular yang menggoda mereka untuk melupakan Tuhan, untuk tidak menaati Tuhan. Jadi ular itu, iblis itu banyak banget di mana-mana, bahkan di bidang apapun itu, iblis, setannya tuh masih ada gitu. Karena iblis tahu godaan apa yang paling bisa menyakiti kita. Tapi kita harus bisa membuat keputusan untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan. Kita tahu kalau misalkan Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Namun firman Tuhan itu juga mengingatkan kita kalau yang Dia tawarkan itu sementara, tapi apa yang Tuhan berikan itu adalah kekal.
Baiklah, segitu saja dari saya hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sebelum kita menutup firman ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami bisa menanamkan firman-Mu dengan baik di dalam hati kami, dan menjadikan firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu bahwa materialisme itu bersifat sementara, sedangkan hubungan dengan Engkau itu adalah yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih telah mendengarkan khotbah hari ini. Sampai jumpa lagi.